bahwa di dalam rangka kita melaksanakan kebijakan dan penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia, kami mengacu kepada arahan Presiden, di mana arahan Presiden menjadi eh, titik kita di dalam mengedepankan capaian kita, tapi kita akan adalah dalam pelaksanaan kebijakan penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia. Direktorat Jenderal Penempatan berpedoman pada arahan kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai kebijakan nasional dalam penempatan pekerja migran Indonesia, di mana penempatan pekerja migran tidak semata-mata mengedepankan mengedepankan capaian jumlah penempatan, tetapi mengedepankan kualitas perlindungan yang utuh sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Sejalan itu, kebijakan penempatan juga diarahkan untuk memperkuat kualitas dan kapasitas calon pekerja migran melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, serta peningkatan keterampilan agar penempatan semakin bergeser ke sektor yang lebih terampil, aman, dan bermartabat. Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa pokok bahasan yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 4 hal. Yang pertama, di dalam bahasan yang pertama terkait dengan evaluasi tata kelola rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja mandiri dalam hal ini adalah dalam sebutan Undang-Undang 18 adalah pekerja migran bisa perseorangan. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9 serta hadirin yang kami hormati, memasuki agenda pertama kami menyampaikan evaluasi tata kelola rekrutmen, pelatihan, dan penempatan PMI perseorangan, di mana overview kita di tahun 2025 penempatan PMI hingga 31 Desember 2025 realisasi penempatan kita mencapai 296.948 orang. Ini kalau dihitung dari target yang ditetapkan melampaui target dari 259.144 orang atau 114,58%. Negara tujuan utama masih didominasi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Penempatan didominasi pada PMI perempuan 187, 468, dan dengan jabatan besar pada sektor domestik dan perawat. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, capaian penempatan tersebut dilaksanakan melalui beberapa skema, baik itu skema G2G, skema P2P, maupun skema UKPS serta perseorangan. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan bahwa dari keseluruhan penempatan tahun 2005, penempatan melalui skema perseorangan tercatat sekitar 11% dari jumlah penempatan yang ada. Sehingga secara proporsi masih relatif terbatas, namun tetap menjadi perhatian untuk memastikan pengaturan dan pengawasannya sehingga berjalan sesuai prinsip pelindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian dari skema tersebut, khususnya untuk PMI perseorangan, dalam ketentuan dan mekanismenya untuk penempatan pekerja migran, di mana perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 mengatur bahwa PMI dapat bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. Dengan ketentuan utama adalah bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum dengan memenuhi persyaratan dan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan BP2MI nomor 7 tahun 2022 dan sekarang sedang kita perbaiki untuk kita lakukan perbaikannya peraturan tersebut. Kemudian kondisi skema perseorangan dan langkah-langkah penguatannya, di mana berdasarkan ketentuan dan tersebut kami juga melakukan beberapa evaluasi terkait dengan penempatan perseorangan. Yang pertama, terdapatnya indikasi penempatan perseorangan yang difasilitasi pihak perorangan tanpa kewenangan sehingga prosesnya berada di luar sistem pengawasan negara. Yang kedua, pengaturan yang ada masih relatif umum dan belum sepenuhnya menutup ruang tumpang tindih jabatan dengan skema P3MI. Yang ketiga, pola pengawasan cenderung masih berbasis kelengkapan dokumen dan belum sepenuhnya sistematis untuk mencegah keterlibatan pihak ketiga yang menempatkan sekarang. Kemudian dalam rangka itu kami melakukan penguatan melalui penyusunan pengaturan yang lebih operasional untuk memperjelas otoritas pembatasan peran dan batasan jabatan. Kemudian penguatan segmentasi perseorangan agar lebih terarah pada level menengah terampil, serta memperkuat mekanisme verifikasi dokumen yang lebih terstruktur dan konsisten oleh unit teknis, sehingga skema perseorangan tetap berjalan dalam koridor perlindungan negara. Pada bagian yang kedua, terkait dengan tata kelola perizinan dan pengawasan perusahaan atau penempatan,
Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9 yang kami hormati, selanjutnya kami pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan di mana alur perizinan berbasis risiko, tahapan penerbitan SP3MI serta arah pembinaan dan pengawasan agar penempatan melalui P3MI tetap akuntabel dan pelindungan PMI dapat ditegakkan. Alur perizinan berbasis risiko ini adalah dapat kita saksikan melalui slide di mana kita melakukan proses ini dimulai dari proses sampai dengan proses yang kita lakukan di KP2MI. Untuk melihat bagaimana implementasi sistem yang berjalan di lapangan, perlu kami sampaikan bahwa dalam proses ini menggunakan sistem yang terbangun antara kita dengan OSS. Kemudian terkait dengan data P3MI per 2 Januari tahun 2026, terdapat 510 P3MI dengan SP3MI aktif dengan sebaran terbesar berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Data ini menjadi dasar bagi KP2MI dalam menerapkan pengawasan berbasis risiko dan pembinaan yang lebih terarah. Namun jumlah saja tidak cukup karena kualitas P3MI menjadi faktor penentu utama perlindungan pekerja migran Indonesia. Evaluasi dan peningkatan kapasitas P3MI, KP2MI mendorong peningkatan kapabilitas P3MI melalui akreditasi, sertifikasi manajemen risiko, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa P3MI tidak hanya berizin secara administratif, tetapi juga memiliki kapasitas tata kelola dan tanggung jawab nyata dalam pelaksanaan penempatan serta pelindungan PMI. Sebagai tindak lanjut dari pendekatan tersebut, evaluasi dan peningkatan kapabilitas P3MI dilakukan secara terukur dan berbasis data melalui proses akreditasi dan kualifikasi yang dilakukan bersama ILO dan IOM. Dari 489 P3MI yang terdata sebelumnya waktu itu, sebanyak 358 P3MI telah mengikuti proses akreditasi atau kualifikasi. Dari jumlah tersebut, 10 P3MI telah dinilai lengkap menggunakan 5 variabel penilaian, 62 P3MI dinilai lengkap menggunakan 3 variabel, sementara 131 P3MI belum mengikuti penilaian self-assessment. Hasil ini menjadi dasar pemetaan tingkat kesiapan dan kualitas P3MI secara nasional. Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui sertifikasi penanggung jawab kepada cabang dan petugas lapangan P3MI. Hingga saat ini ada 126 P3MI telah mengikuti sertifikasi manajemen risiko yang ditunjukkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan PMI, penerapan standar keamanan dan keselamatan kerja, serta pencegahan risiko hukum dan operasional dalam penempatan. Pengawasan selanjutnya diperkuat melalui monitoring dan evaluasi, antara lain melalui penandatanganan fakta integritas P3MI yang sudah kita lakukan pada tanggal 18 Desember tahun 2024, pelaksanaan serap aspirasi P3MI dalam 7 batch dengan total 296 P3MI, serta monitoring on-site di lapangan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa 19,2% P3MI masih memiliki ketidaksesuaian alamat kantor dengan temuan berupa alih fungsi kantor, tidak beroperasinya maupun perpindahan alamat yang seluruhnya menjadi dasar pembinaan dan tindak lanjut pengawasan. Dengan rangkaian langkah tersebut, KP2MI memastikan bahwa peningkatan kapasitas P3MI tidak berhenti pada aspek perizinan, tetapi menyentuh kualitas profesionalisme dan akuntabilitas penyelenggaraan penempatan PMI secara menyeluruh. Di samping itu kita juga sering melakukan komunikasi, koordinasi secara intens dengan seluruh P3MI dan asosiasi. Pada bagian yang ketiga terkait dengan penanganan pelanggaran dan penguatan pengawasan, ini kami menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pada pengawasan langsung, KP2MI telah melakukan pengawasan terhadap 137 P3MI dan 55 LPK dari total 192 lembaga yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara izin, aktivitas penempatan, dan kondisi faktual di lapangan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui proses verifikasi pengajuan rekomendasi CLE kepada 226 P3MI serta penerbitan 185 surat keterangan bebas permasalahan CPMI atau PMI dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Mekanisme ini digunakan sebagai instrumen pengendalian agar penempatan tidak dilakukan oleh lembaga yang masih memiliki permasalahan. Dalam konteks penegakan hukum, KP2MI juga telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 9 P3MI, mengakhiri sanksi terhadap 5 P3MI, serta mencabut SIP 3MI terhadap 2 P3MI.
Selain itu terdapat 56 P3MI yang tidak melakukan penempatan lebih dari 1 tahun setelah SIP P3MI diterbitkan, yang menjadi dasar evaluasi lanjutan terhadap keberlanjutan izin. Catatan penting yang perlu kami sampaikan bahwa seluruh sanksi dijatuhkan hanya terhadap pelanggaran yang terbukti sesuai ketentuan Permen nomor 4 tahun 2025, sehingga penegakan sanksi tetap menjunjung asas kepastian hukum dan keadilan. Alur proses pengaduan sebagaimana terlihat di dalam layar. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kategorisasi pengaduan PMI tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, KP2MI menangani 2.800 pengaduan PMI yang menggambarkan dinamika permasalahan dalam siklus penempatan perlindungan. Mohon dilanjutkan pada slide berikutnya. Jadi sepanjang tahun 2025 kita telah menangani 2.800 pengaduan PMI yang menggambarkan dinamika permasalahan dalam siklus penempatan dan perlindungan. Berdasarkan kategorinya, 81,3% pengaduan berasal dari kasus non-prosedural, sementara 18,7% merupakan pengaduan prosedural. Pengaduan terbanyak berkaitan dengan pemulangan PMI yang pada dasarnya merupakan akumulasi persoalan ketenagakerjaan, kesehatan, pengupahan, PHK, serta keimigrasian, sehingga mencerminkan tingginya beban layanan negara pada fase akhir penempatan. Sehingga selain itu masih temukan pengaduan pada tahap pra-penempatan dan awal penempatan sehingga terkait kesehatan dan keselamatan kerja, serta kasus kekerasan dan TPPO yang meskipun jumlahnya lebih kecil, memiliki dampak serius dan memerlukan penanganan lintas sektor yang cepat dan terkoordinasi. Pada bahasan yang terakhir, terkait dengan standar pelatihan, sertifikasi, dan perjanjian kerja, kami sampaikan bahwa Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, standar pelatihan dan sertifikasi kami tempatkan sebagai instrumen perlindungan paling awal karena menentukan kesiapan kompetensi PMI sebelum bekerja di luar negeri. Dengan standar yang jelas, risiko ketidaksiapan kerja, konflik hingga pelanggaran hak dapat ditekan sejak dulu. Kurikulum dan silabus pelatihan disusun mengacu pada standar kompetensi kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2025. Kurikulum ini terdiri atas kompetensi inti, penunjang dan dasar yang dijabarkan dalam unit kompetensi teknis, keselamatan dan kesehatan kerja, soft skill, bahasa asing sesuai negara tujuan, serta pemahaman perjanjian kerja dan pelindungan diri. Sebagai penguatan, KP2MI menetapkan standar kompetensi kerja khusus bagi PMI yang menjadi kompetensi dasar wajib sebelum keberangkatan. S3K ini mencakup pelatihan soft skill pekerja migran, pemahaman standar perjanjian penempatan dan perjanjian kerja luar negeri, serta pelindungan diri bagi PMI dengan total durasi 28 jam pelatihan yang terdiri dari teori dan praktek. Untuk menjamin mutu hasil pelatihan, sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen sehingga sertifikasi yang diterbitkan menjadi bukti objektif pemenuhan kompetensi bagi pemberi kerja di luar negeri. Dalam hal sertifikasi belum diakui negara penempatan, KP2MI memfasilitasi pengakuan melalui kerjasama dengan lembaga sertifikasi dan pemerintah negara tujuan. Terakhir, terkait dengan standarisasi lembaga vokasi PMI, di mana penguatan pelatihan PMI tidak akan berjalan tanpa lembaga vokasi yang memenuhi standar. Oleh karena itu, KP2MI melakukan standarisasi lembaga vokasi untuk memastikan kualitas pelatihan ini bisa seragam dan sesuai dengan standar global. Tujuan standarisasi ini adalah agar calon PMI siap mengisi job order internasional serta mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan pasar kerja termasuk target quick win penempatan pekerja migran Indonesia. Standarisasi dilakukan dengan mengacu pada 5 komponen utama, yakni legalitas dan akreditasi lembaga, kurikulum dan program pelatihan berbasis SKKNI dan standar global, sarana dan prasarana pelatihan seperti laboratorium, workshop dan teaching factory, kualifikasi instruktur dan pengajar, serta sertifikasi kompetensi nasional maupun internasional. Dalam pelaksanaannya, KP2MI melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi sektor dan negara tujuan, harmonisasi kurikulum vokasi, peningkatan kapasitas instruktur dan asesor, penguatan sarana prasarana, integrasi data vokasi, serta dukungan pembentukan dan penguatan Migran Center sebagai simpul layanan pelatihan dan penempatan PMI di daerah.
Bapak Ibu kami hormati, dalam poin-poin perjanjian kerja yang terakhir adalah menyangkut pada seluruhan proses pelatihan, dan pada akhir ini kami sampaikan bahwa di dalam perjanjian kerja wajib memenuhi sekurang-kurangnya identitas PMI dan pemberi kerja, kemudian jenis dan deskripsi pekerjaan, waktu istirahat dan cuti, hak dan tanggung jawab PMI, upah dan pembayarannya, jam kerja, fasilitas akomodasi dan transportasi dan konsumsi, hak dan tanggung jawab pemberi kerja, jaminan keamanan dan keselamatan PMI, jangka waktu berakhirnya dan perpanjangan perjanjian kerja, asuransi, pemulangan dan hal lain, kemudian pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang kami hormati, melalui penguatan standar pelatihan, sertifikasi dan perjanjian kerja ini diharapkan mampu memastikan bahwa pelindungan PMI tidak dimulai ketika masalah terjadi, akan tetapi dibangun sejak sebelum berangkat. Dengan kompetensi yang terstandar, lembaga vokasi yang berkualitas, serta perjanjian kerja yang jelas dan adil, PMI berangkat dalam kondisi lebih siap, lebih terlindungi, dan lebih bermartabat. Upaya ini melengkapi seluruh rangkaian penguatan yang telah kami sampaikan, mulai dari tata kelola penempatan, pengawasan P3MI, penanganan pengaduan, hingga penegakan sanksi. Seluruhnya kami bangun dalam satu kerangka besar penempatan PMI yang legal, aman, dan berkelanjutan dengan negara hadir di setiap tahapan proses. Dengan demikian, kami berharap paparan ini dapat menjadi bahan pengayaan bagi Panitia Kerja Komisi 9 dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga memperkuat sinergi antara DPR RI dan KP2MI dalam mewujudkan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ke depan yang semakin lebih baik. Demikian, terima kasih kami sampaikan atas waktu dan diberikan. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.